Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Di bulan yang lalu, di pertemuan yang lalu, kita sampai pada satu bab kelanjutan dari babul amanah. Dari sekian banyak amanah itu, yang diangkat oleh pengarang kitab ini adalah amanah al-aulad, amanah anak-anak kita, putra putri kita. Anak ini satu sisi karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Tapi di sisi yang lain, ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, sudah saya sampaikan biar kita ada sedikit perhatian akan amanah besar ini. Di dalam Al-Qur'an, sebagaimana saya sudah menyampaikan pula di pertemuan yang lalu, anak itu ragamnya, macamnya ada 4 macam. Yang pertama, ada anak yang menjadi qurratu ain bagi kita, menjadi penyejuk mata bagi kita semua. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita semua, ya jemaah sekalian, menjadi anak yang akan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat nanti. Bahkan untuk menuju kepada qurratu ain seperti itu, Allah telah memberikan arahan kepada kita untuk berdoa, yang redaksi doanya langsung dari Allah, supaya kita meminta kepada Allah untuk nantinya dijadikan anak kita ini menjadi anak-anak yang saleh dan salihah dan qurratu ain bagi kita. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa diletakkan pada sifat terakhir, karakter terakhir hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan curahan rahmat, yang kita kenal di akhir surat Al-Furqan dengan istilah ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Terakhir, sifat terakhirnya apa itu? Itulah doa ini. Hamba-hamba yang Allah yang akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah itu, itulah hamba manusia-manusia, orang tua yang setiap saat mengangkat tangannya memohon kepada Allah, Rabbana, ya Allah, Tuhan kami, hablana min azwajina, karuniakan kepada kami pasangan-pasangan hidup kami ini. Kalau kita istri-istri kami, kalau ibu bapak, suami-suami kami, wa dzurriyyatina, dan anak cucu kami, ya, qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata bagi kami. Bahkan kita juga sudah disuruh meminta, dan ini Allah Pak yang menyuruh kita. Bahkan redaksi doanya pun Allah yang mengajari kepada kita. Apa kata Allah? Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami kepada orang-orang beriman ini sebagai imam bagi mereka semua. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tipikal yang pertama. Walaupun sebenarnya saya kalau bahas tentang bagaimana menjadikan anak qurratu ain ini butuh waktu yang sangat panjang, butuh pembahasan secara khusus, apa tahapan-tahapannya. Kita juga harus tahu bagaimana batasan-batasan umur
pada masing-masing perkembangan perjalanan waktu yang dilalui oleh anak-anak kita. Bagaimana menjadikan anak dari mulai lahir sampai usia 4 tahun, balita atau 5 tahun. Dan ini biasanya semuanya qurratu ain bagi kita, menyenangkan buat kita semua. Tapi nanti begitu masuk usia balita, di atas balita sampai usia sebelum puber, nakal-nakalnya anak. Bagaimana nakal-nakalnya mereka ini, masa bermainnya mereka ini, di mana mereka butuh perhatian dari kita orang tua, menjadi penyejuk mata bagi kita. Ini juga semua ada ilmunya, ya, oleh ulama-ulama tarbiyah. Kemudian dari usia puber sampai anak nikah, jamaah sekalian, dengan berbagai macam permasalahannya, berbagai macam musibahnya, ujiannya, fitnahnya, pergaulannya. Nah, itu sampean lewati semua, masuk pada dunia mereka sampai sampean tersenyum. Karena kita juga melihat, dulu saya juga pernah mengalami hal yang sama seperti itu. Sehingga kita mensikapi anak dari usia puber sampai anak mau menikah, itu menjadi penyejuk mata bagi kita. Ini juga ada ilmunya untuk kita pelajari. Nanti begitu anak sudah menikah, jamaah sekalian, ada permasalahannya lagi, Pak. Walaupun mereka sudah mandiri, tapi kadang-kadang mereka suka curhat pada kita orang tua. Nanti mereka bakal punya anak, kita pun sebagai orang tuanya akan punya cucu. Ini juga qadiyahnya, permasalahannya beda lagi. Bagaimana anak walaupun sudah berkeluarga tetap menjadi penyejuk mata bagi kita. Ini juga ada ilmunya untuk kita dalami, jamaah sekalian. Paling tidak buat kita, jamaah sekalian, ayo kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, saudara, yang kedua, ada anak yang menjadi perhiasan bagi kita, Pak. Saya pikir tidak ada di antara kita tidak suka dengan perhiasan. Bagaimana kita memformat anak kita menghias, Pak, menyenangkan buat kita semua, jadi perhiasan buat kita. Cuma begini saya masih ingat kata-kata guru saya, namanya perhiasan itu, Bapak Ibu, tidak ada yang abadi. Ya, perhiasan itu, jamaah sekalian, akan ada masa jenuh, Pak, masa bosan. Ya, jenengan, Pak, punya cincin, ya, mungkin matanya itu, Pak, terbuat dari batu yang sangat istimewa, harganya mungkin ratusan juta, ya. Kemudian dikelilingi oleh berlian-berlian, yang penting bukan emas, jamaah sekalian. Apakah tidak boleh kita pakai? Cuma pertanyaannya, berapa lama bisa kita menikmati, Pak? Paling setahun 2 tahun kita jenuh setelah itu, jamaah sekalian. Nanti ada model yang lebih bagus lagi, kita melirik lagi, jamaah sekalian. Itu tabiat perhiasan. Nah, bagaimana anak itu menjadi perhiasan terhadap diri kita sepanjang kehidupannya, jamaah sekalian? Tentu marhalah anak dari usia 1 sampai 5 tahun ini bagaimana menjadi hiasan hidup kita, Pak. Sama juga ketika 5 tahun sampai usia baligh, mimpi basah, bagaimana kita bisa memformat mereka kalau tidak bisa menjadi qurratu ain, menyenangkan bagi kita paling tidak, Pak. Enak dipandang. Ini ada triknya, ada ilmunya juga, jamaah sekalian. Dan begitu seterusnya, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Minta pula kepada Allah anak menjadi perhiasan bagi kita, perhiasan yang menyenangkan sepanjang kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, zuyyina linnas hubbus syahwati minan nisa'i wal banin, disebut, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dihiasi, setiap manusia itu cinta, ya, ada cinta yang menggebu kepada wanita, kepada istrinya, dan cinta pula yang menggebu kepada anak-anaknya. Ya, ini, Pak, maksudnya supaya kita sadar, jamaah sekalian, bagaimana kita akan munculkan rasa cinta sepanjang kehidupannya buat anak-anak kita. Ini juga semua ada ilmunya, ma'asyar muslimin. Atau al-malu wal banuna zinah al-hayatud dunya. Harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan, Pak. Ingat sekali lagi, perhiasan kalau sampean salah mengelolanya, jenuh, Pak. Merasa terbebani dengan hiasan itu, jamaah sekalian. Nah, yang kita takuti sudah mulai masuk, Pak, pada poin yang ketiga. Ini saya sekedar mengulang lagi apa yang saya bahas di pertemuan yang lalu, yaitu anak menjadi fitnah, jamaah sekalian. Menjadi fitnah, ya, fitnah dalam kehidupan kita.
Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ini fitnah, Pak. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggillah kita oleh Allah dengan panggilan kemuliaannya. Wahai orang-orang yang beriman, Pak. Kita semua dipanggil oleh Allah. Diingatkan oleh Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan sampai meninabobukan hartamu dan anak-anakmu itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak, Pak, masalah menimpa pada anak sehingga kita, Pak, tak bisa berpikir normal, jemaah sekalian. Ya, berapa banyak, Pak, begitu cintanya sama anak sampai kita lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kecil saja, Pak. Ya Allah. Ya, semua ini fitrah sebenarnya, ma'asyiral muslimin ya. Kita punya anak, Pak. Kalau saya sekarang cucu, Pak, ya. Lucu-lucunya, kemudian ketemu kakeknya. Saya ini makan kemudian merapat, merangkul, ya, mendekat dengan kita, tidur di hadibaan saya. Kemudian menyenderkan lehernya dan kepalanya ke dada saya. Senangnya enggak mufakat, jamaah sekalian. Terus, Pak, di saat begitu ada suara azan, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisa tidak, Pak, kemudian kita tetap bisa menyambut suara azan itu? Dan setelah itu pelan-pelan pamit pada anak kita, kakekmu, ya, buyutmu atau engkungmu mau menyambut seruan Allah. Ini banyak, Pak, di antara kita begitu asyiknya dengan anak, terus bergulat sampai kemudian lupa untuk kemudian menyambut seruan Allah. Ini fitnah, jemaah sekalian. Ini fitnah-fitnah dalam ibadah, Pak, ya. Yang repot nanti fitnah dalam masalah yang terkait dengan akhlak yang dimiliki oleh anak kita. Tiba-tiba anak kita, Pak, mukul anaknya orang. Fitnah. Tiba-tiba anak kita, mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi, pulang sekolah bawa sesuatu, Pak, ngambil barangnya temannya, tidak pamit sama temannya, mencuri, Pak. Kita jangan mendiamkan hal seperti itu, jamaah sekalian. Usut tuntas. Beranikan dia untuk punya tanggung jawab untuk mengembalikan apa yang diambil kepada temannya di sekolah itu. Biar dia punya harga diri, punya tanggung jawab, bahwa ini adalah amanah. Ini fitnah, Pak. Tapi kalau kita dibiarkan lama-kelamaan, anak menjadi habit, Pak, menjadi kebiasaan dalam hidupnya untuk mengambil barang-barang temannya dan lain sebagainya. Ada anak kalau sudah mulai dewasa sekarang, Pak, mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi, Pak, di kita semua yang hadir di sini, ya. Anak-anak tiba-tiba terjebak dengan pergaulan bebas, minum minuman keras, narkoba, fitnah, jamaah sekalian. Ayo, Pak, hadapi. Sampeyan tidak perlu cerita ketika ada suasana seperti itu, hadapi, Pak. Sebab Allah ketika ngasih anak kepada kita, Allah faham betul bahwa kita sanggup untuk mengawal anak-anak kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanggup bahwa Allah tahu betul bahwa kita sanggup sebagai orang tua untuk membesarkan mereka di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan kepercayaan Allah. Rangkulan anak kita, Bapak, ya, ini fitnah sedang terjadi pada kita. Akui semua kesalahan itu, sadarkan anak kita, dampingi terus-menerus sampai dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti puncaknya, ma'asyiral muslimin, inilah model anak yang keempat, naudzubillah. Namanya apa? Anak menjadi musuh, Pak. Wa'lamu anna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sadarilah, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari pasangan hidupmu itu dan dari anak-anakmu itu kadang menjadi musuh buat kamu. Mudah-mudahan tidak terjadi, Pak, ya. Kadang banyak anak sekarang, Pak, menelanjangi aurat orang tuanya. Ya. Ini kata para ulama, jadi musuh sebenarnya yang membuat musuh ya kita sendiri. Karena kita tidak bisa mengawal anak kita, mengajari anak kita, ya, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang tua, jamaah sekalian, yang kemudian lepas tanggung jawab, tidak punya beban ketika melihat anaknya tidak bisa salat, tidak punya beban ketika melihat anaknya tidak bisa baca Al-Quran, ya, tidak punya beban ketika melihat anaknya, jamaah sekalian, kemudian terjebak dengan pergaulan bebas, kemudian kita mendiamkan begitu saja. Mohon maaf, Bapak, ya, Ibu, saudara yang dimuliakan Allah, saya tidak sekali dua kali mendengarkan omongan ini, Pak.
Ketika ada orang, unik juga jemaah sekalian, bapaknya ibunya sering ke pengajian, ya, aktif pula ke masjid, salatnya berjamaah di masjid, tapi anak gadisnya Pak mempertontonkan auratnya, ya, tidak pakai hijab dengan benar, terus bahkan terjebak dengan pergaulan bebas. Pulang ke rumahnya dari kampusnya jam 10 malam, jam 11 malam diantar oleh laki-laki yang bukan mahramnya Pak, boncengan berduaan. Bahkan kita membukakan pintu terkadang, mempersilahkan untuk datang anak kita. Tidak ada kecemburuan dari kita orang tua gitu. Ada orang menasihati, lupa kok dia kenapa dibiarkan, ini anak perempuan. Ya sudah, mau apa lagi, zamannya sekarang. Lu siapa itu? Cari ini pacarnya. Lalu apa sampai tidak takut nanti hamil? Ya sudah, kalau hamil kita nikahkan saja. Enteng Pak, dah punya beban. Apa enggak takut kalau nanti pada hari kiamat dia nuntut pada kita Pak? Orang tuaku tidak pernah mengajariku moral yang benar, akhlak yang benar, tidak pernah mengajari saya baca Quran dengan benar, tidak pernah mengajak saya salat dengan benar, tidak tahu bahwa itu aurat ini adalah suatu kewajiban, tapi saya dibiarkan begitu saja. Hati-hati Pak, itulah anak yang akan menjadi apa? Musuh dalam kehidupan kita di dunia, walaupun apalagi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada malam ini biar kita ada agak optimis sedikit Pak, dan merasa bangga dengan anak kita. Anak ini sebenarnya Pak 24 jam karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sambian ini Pak, ketika punya anak dan mengawal anak, duduk dengan anak, orang kalau sudah punya anak Pak, peluang ibadah kepada Allah 24 jam. Sambian bekerja Pak, ini saya perhatikan di antara bapak ini ada yang belum pulang ke rumah. Padahal berangkat pagi dari rumah jam 7 Pak. Ini sudah setengah 7 sekarang jamaah sekalian. 12 jam Pak mencari rezekinya Allah. Untuk siapa ini semua jamaah sekalian? Ya untuk saya secara pribadi, dan saya juga untuk memberikan saya makan kepada ibunya anak-anak, dan dengannya saya juga bisa ngasih makan kepada anak-anak saya, dan dengan pekerjaan ini pula saya dapat sesuatu, saya bisa menyekolahkan anak-anak saya. Pak, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Niatkan sampean ketika bekerja capek seperti ini ma'asyal muslimin, niatkan karena Allah untuk membesarkan anak-anak. Ya Allah, karuniakan rezeki yang baik bagi saya, rezeki yang halal untuk saya, karena akan saya berikan semua ini kepada tanggung jawab saya, istri saya dan anak-anak saya jamaah sekalian. Nah, doa seperti ini ma'asyal muslimin, ini membuat Pak langkah-langkah kita semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sambil sampai ke rumah Pak, kemudian manggil salam kepada keluarga. Ya Allah, kata Nabi, idza dakhala baitahu fasallama ala ahlihi fahuwa dhaminun 'ala Allah. Setiap orang tua yang seharian dia capek bekerja mencari rezekinya Allah, kemudian dia masuk ke dalam rumahnya di sore hari itu, dia tebarkan salam, diucapkan salam kepada istrinya, pada anaknya, dia senyum di situ Pak, ada canda di situ jamaah sekalian, orang itu saat itu sampai ketemu dengan hari berikutnya dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala lagi ma'asyal muslimin. Sampean Pak duduk dengan anak, ngajari anak, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bercengkrama dengan anak, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ngajari anak Pak, ngajari matematika, ngajari IPA, ngajari IPS, ngajari bahasa Arab, ngajari bahasa Indonesia, ngajari Al-Qur'an, ilmu itu semua ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan sia-sia Pak. Pahala lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Pak. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berani mengatakan, apalagi Pak rezeki yang sampean masukkan ke mulut keluarga kita Pak. Allahu Akbar. Ya, bagaimana saya tidak akan bersyukur Pak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua dicatat oleh Allah. Ya akhi, saya Pak kalau bicara-bicara seperti ini, insyaallah kita semua ke surganya Allah Pak. Yakin saya ini jemaah sekalian. Itu satu porsi Pak nasi yang sampean berikan pada anak Pak, dari mulai TK, SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi sebelum dia masih bergantung rezekinya dengan kita ma'asyal muslimin. Satu butir itu Pak, satu sedekah, satu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dua butir Pak, dua pahala Pak.
Satu piring saya pikir ribuan pahala itu jemaah sekalian. Ini satu kali makan Pak. Bagaimana makan siangnya? Bagaimana pula makan malamnya jemaah sekalian? Itu satu hari Pak. Jadi kalau satu anak, kalau dua anak, kalau tiga anak, kalau empat anak, ma'asyiral muslimin, kalikan satu bulan Pak, kalikan satu tahun Pak, kalikan sampai belasan tahun atau likuran tahun Pak, kalikan empat anak ini jemaah sekalian, enggak terhitung pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Anak ini karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala Pak. Tersenyumlah sampean Pak kepada Allah, berbanggalah kalau sampean, berarti sampean dipercaya oleh Allah untuk mengawal amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak mengeluh tentang anak jemaah sekalian. Kalaulah harus mengeluh, pakai Pak ayat-ayat doa-doa yang langsung redaksinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaquluna rabbana hab lana apa min azwajina. Ketika sampean bayang min azwajina, bayangkan wajah istri sampean Pak. Ibu bayangkan suami ibu. Wa dzurriyyatina, bayangkan satu persatu wajah anak kita Pak. Apapun kondisinya anak kita, hatta autis sekalipun, hatta nakal sekalipun Pak. Tawassul kepada Allah, ini berdoa terbaik, karena ini doa yang merintahkan juga Allah Subhanahu wa taala. Qurrata a'yun. Masa Pak sampean berdoa bertahun-tahun, sehari minimal 2-3 kali jemaah sekalian, tidak akan didengar oleh Allah? Mustahil Pak. Kadang nanti Pak karunia qurratu ainnya itu Pak diberikan oleh Allah setelah kita meninggal dunia Pak. Dan sampean tolong bersabar ketika ternyata anak Pak bermasalah. Tak usah banyak mengeluh. Mengeluhlah kepada Allah. Yang ngasih masalah juga Allah. Ini ujian bagi kita. Mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah faham betul kita sanggup untuk mengarahkan anak kita Pak, dengan bahasa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Apalagi kita bapak-bapak Pak, sampai lihat Pak bahasa anak Pak, dialog antara anak dengan orang tua, hampir semuanya Pak dialog antara ayah dengan anaknya Pak. Ibrahim dengan Ismail, Nuh dengan anaknya Pak, Yahya dengan Zakaria anaknya juga Pak. Terus begitu Pak, ayah dan ayah kita Pak yang harus banyak aktif berkomunikasi dengan anak kita ini ma'asyiral muslimin. Tentu sesuai dengan kemampuan kita. Terus imbangin dengan doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ini semua doa-doa Quran Pak untuk anak kita. Wa min dzurriyyati, ya Allah, termasuk juga anakku ya Allah, ikat dia untuk mendirikan salat ini. Rabbana wa taqabbal du'a. Masa Pak tiap hari sampean berdoa anak kita tidak mau salat? Mustahil Pak, mustahil. Dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ini Pak yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adama inqata 'amalu. Pak, orang kalau sudah mati, dan kita semua akan mati ya. Kalau sudah mati Pak, tidak bisa ke pengajian lagi Pak. Kalau sudah mati tidak bisa salat maghrib lagi seperti ini ya Mas sekalian. Kalau sudah mati tidak bisa tahajud. Kalau mati tidak bisa silaturahim. Kalau sudah mati terputus sudah Pak, terputus. Selesai sudah Pak. Illa min thalas, kecuali 3 Pak yang tidak terputus sampai kita hari kiamat nanti jemaah sekalian. Apa itu? Sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Mudah-mudahan Pak kita juga dikaruniai oleh Allah bisa bersedekah jariah ya. Bangun sekolahan, membuat sumur di tempat-tempat yang kering, yang lagi butuh air Pak. Kayak sekarang Pak, macam saudara kita di Gaza ini Pak, kan ini cara Allah Pak bagi kita untuk kemudian kita berbagi ma'asyiral muslimin ya. Masjid-masjid dirobohkan, rumah-rumah dirobohkan ya Allah. Kafling sampean Pak, tidak apa-apa. Saya secara pribadi juga siap Pak untuk menampung, mengalokasikan dana tersebut tepat sasaran langsung kepada orang-orang di sana. Karena saya kebetulan sampai sekarang masih berkomunikasi dengan mereka. Khusus untuk bangun masjid di Gaza. Khusus untuk bangun sumur-sumur yang kena bom oleh Israel. Ini amal jariah jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita bisa, tapi tidak sebab kita bisa begitu. Masih ada yang kedua kata Nabi, apa itu? Wa ilmin yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu kita semua bermanfaat jemaah sekalian. Jenengan sudah minimal SMA Pak.
sekolah dasar, ilmu dasar sampean sudah punya, ilmu menengah pertama, menengah ke atas sudah sampean punya, artinya sudah bisa membaca dan menganalisa. Ya, 12 tahun menggali ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tambah TK-nya 2 tahun, 14 tahun jemaah sekalian, tambah lagi perguruan tinggi 4 tahun lagi jadi 18 tahun. Pertanyaannya, ilmu yang sudah saya dapat ini ada enggak kontribusinya buat agama ini? Manfaat tidak ilmu saya ini? Paling tidak Pak begini ya, tolong ilmu yang sampean punya Pak, transfer semuanya pada anak sampean Pak. Saya sampai katakan pada ibu-ibu, tolong ibu-ibu urusan Qur'annya kalau bisa, wabil khusus suratul Fatihah sama Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ini adalah surat-surat pendek yang dibaca tiap hari, kalau bisa keluar dari mulut ibu, mulut kita Pak sebagai orang tuanya, kan ini akan menjadi amal jariah bagi kita jamaah sekalian. Ya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, transfer ilmu sampean Pak pada anak kita jamaah sekalian. Nah yang terakhir ini, wa waladin salihin yad'ulah. Berbahagialah Pak kalau sampean punya anak ya. Tinggal sampean nanya, saleh tidak anak kita ini Pak? Apa ukuran saleh? Kata Nabi, yad'u lahu, yang terus menerus mendoakan pada orang tuanya. Begini jemaah sekalian, kalau Allah karuniakan Pak, Allah takdirkan, umpamanya Pak, umpamanya ini hanya berumpama Pak ya, malaikat maut tiba-tiba malam ini Pak berbisik sama kita, ya Muhammad, inti besok mau mati. Pertanyaannya Pak, kira-kira anak saya ini Pak, anak kita semua Pak, mendoakan tidak Pak pada kita? Sampean yakin tidak bahwa anak sampean ini Pak mendoakan sama sampean? Ini Pak, kalau kita tidak mengawal mereka, mentarbiyah mereka, sering-sering duduk dengan mereka dan menyampaikan maunya kita pada mereka, tidak akan nyambung anak kita Pak. Saya jamaah sekalian sampai sekarang Pak, setiap datang dari masjid selalu saya tanya sama anak saya gitu, Abi sudah didoakan? Sudah Bi. Umi sudah didoakan? Minimal Rabbil Firli wali walidayya, bahas itu saja. Sangat baik ya kalau kemudian dikatakan Rabbil Firli wali walidayya. Bayangkan wajahnya Abi sama umimu, saya bilang, wajah ayah sama ibu, bayangkan, aman sampean Pak. Sampean mati kapan saja tenang jemaah sekalian. Kenapa? Karena kata Nabi, doanya anak pada orang tua pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya orang tua pada anak juga pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mainkan saja Pak, tanyakan terus menerus, dan insya Allah kalau sampean nanya pada anak dengan berdoa, berarti kita ngawasi anak jemaah sekalian, memperhatikan anak kita seperti itu insya Allah. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua jemaah sekalian, orang kalau punya anak ini ma'asyiral muslimin, membuat Pak ada suasana rahmah Pak, kalau sampean mengawal dengan betul. Tapi kalau orang tidak cuek dengan anak Pak, tidak punya sensitivitas, akhirnya sibuk karpe dewe, urusan dunia yang tidak akan selesai-selesai Pak. Tolong Pak, lembutkan hati kita Pak untuk duduk sejenak dengan anak kita, dengarkan curhatnya anak kita itu Pak. Berkomunikasilah dengan anak kita, apalagi anak masih kecil-kecil Pak. Rugi kalau sampai masih anak belum balik Pak, sampai tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Duduk dengan mereka Pak, bercengkrama dengan mereka, guyon dengan mereka jamaah sekalian, tertawa dengan mereka, sampai merasa Pak ada figur Pak di rumah itu Pak, ada sesuatu, ada ayah yang dirindu oleh orang tuanya, ada ibu yang dirindu oleh anak-anaknya jamaah sekalian. Sekarang kan tidak Pak, banyak anak sekarang Pak pulang ke rumah ngelihat ada sepeda motor abinya Pak, sepeda motor ayahnya Pak, lu balik dia Pak, tidak siap duduk dengan orang tuanya, tapi lebih senang dia cangkruan sama temannya di kafe jamaah sekalian. Pulang dari sekolah Pak, yang full day jamaah sekalian, nyampe rumah 4:30 atau 5:30, ngelihat ada sandal ibunya Pak, balik lagi dia Pak. Ada apa ini jamaah sekalian? Ini berarti Pak ada sesuatu yang salah Pak dalam kita mengawal anak-anak kita. Saudara yang dimuliakan Allah, biasanya Pak orang kalau sudah akrab dengan anak Pak, itu orang tua yang rahmah, orang tua penuh kasih sayang, penuh cinta jamaah sekalian, lembut Pak, karena dia terbiasa mengawal anak-anaknya ya sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi kepada kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi mengatakan Pak, salah satu rahmat Allah turun di saat sampean terbiasa Pak duduk dengan anak-anak kita. Aisyah radhiyallahu anha qalat, Masya Allah,
Ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam atuqabbiluna sibyanakum faman nuqabbiluhum. Ada Arab Badui Pak, namanya Aqra bin Habis. Dia punya anak 10 Pak. Satu pun tidak ada yang dia duduk dengannya, ya, dan dia juga tidak pernah duduk dengan mereka jemaah sekalian, dengan anaknya. Dan tidak pernah kemudian memegang, berkomunikasi, apalagi mencium. Nabi sementara Nabi Pak mencium putra-putrinya, mencium cucunya jemaah sekalian. Bingung. Kalian terbiasa ya mencium anak-anak kalian gitu. Kala Nabi, "Na'am. Wallahi ma nuqabbiluhum," kami tidak pernah mencium mereka. Apa kata? "Inni li ashra minal walad ma qabbattu minhum ahadan." Fanadhara ilaihi Rasulullah, "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak punya belas kasih sayang, tidak punya cinta, tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tidak punya rahmah, tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Aw amliku laka an naza'a Allah min qalbika rahmah. Apa kalian tidak takut, kata Nabi, Allah akan mencabut dari hatimu ar-rahmah itu. Kenapa Pak? Rahmat itu berbanding lurus dengan dekatnya sampean kepada siapa? Anak-anak kita semua jemaah sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir Pak, andai kata, mudah-mudahan panjang umur semua Pak ya. Dan kita tidak tahu bagaimana takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Pak, anak kita dicabut duluan oleh Allah Pak, dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, kayak macam saudara kita di Palestina sekarang ya. Anak-anak masih kecil-kecil Pak, yang bayi masih 2-3 bulan, yang masih berumur 3 tahun Pak, Masya Allah. Ini apa kata Nabi jamaah sekalian? Andai kata dipanggil duluan jamaah sekalian, itu pasti Pak, Ibu jamaah sekalian, menjadi syafaat bagi kita jamaah sekalian. Kalau kita sebagai orang tua sabar Pak menerima kenyataan takdir meninggalnya anak kita jamaah sekalian. Sampai digambarkan sama Nabi, nanti anak-anakmu yang dipanggil duluan oleh Allah meninggal dunia duluan Pak, sebelum dia dewasa, kata Nabi SAW. Terus sampean sabar Pak sebagai orang tuanya, padahal lahirnya pakai operasi sesar Pak, capeknya sih luar biasa, biaya operasinya puluhan juta gitu. Kemudian kita rawat, sampai 2-3 tahun kena demam berdarah, meninggal dunia jamaah sekalian. Tentu kita evaluasi Pak ya, jangan-jangan kita punya andil kesalahan di situ. Tapi namanya takdir jamaah, kita kadang-kadang di luar nalar kita Pak. Allah memanggil dia lebih duluan. Kayak Rasulullah Pak, Ibrahim waktu kecil masih belum berumur beberapa bulan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita sabar, sabiran muhtasib Pak gitu. Itu nanti Pak pada hari kiamat kata Nabi, anaknya Pak dijadikan wildan, pemuda-pemuda surga Pak. Ya, nanti di surga Pak dia mengatakan, "Ya Rabb," ketika dikatakan udkhulul jannata, masuklah kalian ke surga. "La ya Rabb, hatta nara aba'ana." Sampai kami melihat orang tua kami bisa begini karena kedua orang tua kami gitu. Kata Allah, lihatlah mereka semua. Maka dilihat Pak oleh Allah, oleh anak ini dilihat. Kalau orang tuanya sabar Pak, dipertemukan langsung dengan anak Pak. Kata Nabi Pak, dia mengambil bajumu, ya menarik bajumu sebagaimana aku sekarang menarik bajumu. Kemudian ada sahabat Pak ditarik sama Nabi. Beginilah nanti anakmu menarik engkau ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sabar apa? Menerima takdir meninggalnya anak-anak kita semua jamaah sekalian. Saudara, saya tidak ingin berpanjang-panjang. Mudah-mudahan Pak, anak-anak kita semua anak-anak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang menjadi qurratu ain dalam kehidupan kita ma'asyiral muslimin, anak-anak yang menjadi penyejuk mata yang nanti pada hari kiamat memberikan syafaatnya kepada kita semua untuk sama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana wa barik awladana wa banatina. Allahumma hdihim subulas salam. Allahumma aftah uqulahum washrah sudurahum wasin furujahum waj'alhum hudata muhtadin ghairal dhalin wala mudillin wahdihim subulas salam birahmatika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.